Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas ekonometrika 2 untuk pokok bahasan yang sama, masih dengan analisis time series, tapi kita sub pokok bahasannya sekarang ke stasioner, unit root test, co-integration, dan error correction model. Nah, detail yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah yang pertama tentang stasioner. Apa itu data stasioner, kemudian mengapa kita perlu mengetahui datanya stasioner atau tidak, kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah datanya stasioner atau tidak, serta bagaimana cara mentransformasi data yang tidak stasioner menjadi data stasioner. Kemudian berikutnya yaitu regresi palsu, dan yang terakhir adalah co-integration dan ECM. Nah, langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang kestasioneran. Nah, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data stasioner dan data tidak stasioner. Data stasioner ini merupakan data yang jika nilai mean dan variansnya konstan pada periode waktu manapun. Sedangkan yang tidak stasioner jika nilai mean atau varians atau kedua-duanya tidak konstan pada periode waktu tertentu. Nah, kemudian untuk data yang tidak stasioner ini dapat dibagi menjadi ada tiga model. Yang pertama ada random walk without drift. Di sini yang konstan adalah mean-nya, sedangkan variansinya meningkat. Kemudian random walk with drift, di sini varian dan mean-nya tidak konstan. Kemudian random walk with drift along a stochastic trend, di sini juga sama, ada perubahan baik dari segi varians maupun mean-nya. Nah, alasan kita perlu mengetahui apakah datanya stasioner atau tidak. Jadi, jika datanya tidak stasioner, maka peneliti hanya bisa mempelajari perilaku atau hubungan pada waktu pengamatan saja. Sedangkan untuk waktu lainnya tidak bisa dilakukan, sehingga model tidak dapat kita generalisasi untuk periode waktu yang lain. Dengan demikian, tujuan peramalan jangka pendek dan jangka panjangnya tidak dapat dilakukan. Nah, bagaimana cara menguji data itu stasioner atau tidak? Nah, cara mengujinya ada tiga. Yang pertama adalah kita bisa menganalisis grafik, uji korelogram, dan unit truth test. Nah, untuk analisis grafik ini, kelemahannya adalah kita akan kesulitan untuk mengetahui apakah gambar grafiknya itu menggambarkan datanya stasioner atau tidak, jadi hanya bersifat intuitif saja. Nah, kalau untuk yang uji korelogram, kita menggunakan sampel korelogram dan auto correlation function atau yang biasa dikenal dengan ACF. Nah, secara informal kita bisa melihat sampel dari korelogramnya, sedangkan secara uji statistik atau secara formalnya kita bisa mengecek koefisien autokorelasi sampai lag tertentu secara simultan, yaitu kita lihat mana yang sama mana yang dekat sekali dengan 0. Nah, uji yang bisa digunakan adalah uji Q yang dikembangkan oleh Box dan Fierce, serta uji L-Jung Box atau yang disingkat dengan LB. Nah, untuk unit root test sendiri, uji yang digunakan adalah uji Dickey-Fuller disingkat DF, kemudian augmented Dickey-Fuller disingkat ADF, dan uji Philippe-Perron. Nah, ini adalah contoh dari uji korelogram. Teman-teman bisa melihat di bagian ini. Nah, ini merupakan contoh untuk data yang tidak stasioner. Nah, kita lihat juga di bagian AC-nya, ini 1 sampai 25 ini merupakan lagnya. AC, bagian AC bawah kolom AC ini merupakan koefisien dari autocorrelation-nya. Nah, di sini nilai untuk lag 1 aja nilainya 0,969, sangat besar, menjauh dari 0. Sedangkan untuk lag 25 itu 0,153, nilainya berkurang tapi tetap masih jauh dari 0. Kemudian untuk uji statistiknya, uji signifikansinya untuk autokorelasi atau ACF, di sini yang pertama kita menggunakan uji Q. Nah, untuk penilaian yang digunakan dalam uji Q ini adalah yang diuji adalah standar dari errornya. Nah, hipotesisnya seperti ini. Hipotesis awalnya yaitu ρk sama dengan 0, dan hipotesis satunya ρk tidak sama dengan 0.
Nah, jadi jika seandainya rukanya sama dengan 0, maka datanya stasioner, demikian juga sebaliknya. Maka di sini adalah lak. Kemudian untuk daerah kritisnya, misalnya kita menggunakan alfanya 5%. Di sini maka interval kepercayaannya itu roka berada pada interval negatif 1,96 dikalikan dengan standar errornya dalam hal ini adalah 1/n, dengan n-nya itu adalah banyak pengamatan. Kemudian batas atasnya yaitu 1,96 dikalikan dengan standar errornya. Nah, kemudian untuk penarikan kesimpulan, jadi kita membandingkan nilai dari Q hitungnya dibandingkan dengan tabel Chi kuadrat pada taraf kepercayaan 5%. Jika H0-nya diterima, berarti data deret waktunya adalah stasioner. Nah, kemudian untuk uji LB ini rumusnya adalah seperti ini ya. Kemudian untuk penarikan kesimpulan untuk uji LB adalah jika statistik dari LB-nya lebih kecil dari nilai kritis statistik pada tabel Chi-square dengan taraf nyata alfa, maka datanya dikatakan data yang stasioner. Nah, berikutnya yaitu untuk uji unit root atau unit root test. Di sini kita menggunakan adalah uji Dickey-Fuller. Untuk uji Dickey-Fuller maupun augmented Dickey-Fuller pada prinsipnya adalah sama. Jadi kita menggunakan model YT sama dengan rho YT-1 plus UT. Nah, bagaimana cara kita tahapan dalam melakukan uji unit root test ini? Jadi yang pertama kita membuat first difference dari YT, kemudian meregres first difference YT dengan YT-1. Nah, hipotesis yang digunakan pada uji unit root test ada uji unit root. Yang hipotesis awalnya itu rho sama dengan 0. Di sini dalam artian terdapat unit root, maka variabel y-nya tidak stasioner. Nah, sedangkan untuk hipotesis akhirnya atau hipotesis alternatifnya, ini rho kurang dari 0, jadi tidak terdapat unit root maka variabel y-nya tidak stasioner. Kemudian untuk hasilnya atau aturan untuk kesimpulannya, jadi uji nilai t hitungnya akan dibandingkan dengan t tabel pada tabel Dickey-Fuller. Kemudian seandainya data yang kita punya kemudian setelah dicek tidak stasioner, maka cara untuk membuat dia stasioner adalah dua. Yang pertama adalah proses differencing dan yang kedua adalah transformasi. Nah, untuk transformasi kita bisa di logaritma naturalkan atau kuadrat akarnya. Kemudian untuk proses differencing caranya adalah yang pertama adalah kita membuat variabel lag untuk YT-1-nya. Variabel dari variabel lag untuk YT, misalkan YT-1, kemudian kita buat variabel difference tingkat 1. Di sini kita lambangkan dengan delta YT, yaitu YT dikurangi dengan variabel lag yang dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya adalah tentang regresi palsu. Nah, jadi regresi palsu ini, jadi ketika datanya tidak stasioner, jadi tetap melakukan analisis regresi, maka itu disebut dengan regresi palsu. Kemudian ciri-cirinya adalah yang pertama adalah dia memiliki koefisien determinasi adjust R square lebih besar dari nilai dari Darwin-Watson-nya, sedangkan nilai signifikansi Newton-nya itu tinggi, nilai T hitungnya tinggi, kemudian memiliki derajat nilai Darwin-Watson-nya yang rendah. Nah, berikutnya adalah pokok bahasan untuk co-integration. Jadi uji co-integration ini merupakan uji terhadap kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel. Nah, uji co-integration ini juga biasanya disebut dengan uji teori. Jadi kita menguji teori ekonomi yang ada, kemudian uji yang bisa digunakan pada uji co-integration ini adalah uji EG dan uji AEG. Nah, berikutnya adalah error correction model atau ECM. Nah, jadi dua variabel waktu bisa saja tidak stasioner tetapi berkointegrasi. Nah, jika kejadiannya seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan jangka panjang antar kedua variabel waktu tersebut. Kemudian dalam jangka pendek bisa juga terjadi ketidakseimbangan.
Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan itu maka digunakan error correction model atau ECM. Nah, untuk model ECM digunakan persamaan berikut, yaitu delta YT sama dengan alfa 0 plus alfa 1 delta XT ditambah alfa 2 ECT plus epsilon T. Nah, dengan ECT-nya adalah YT-1 min beta 0 min beta 1 YT-1, kemudian alfa 1-nya merupakan koefisien jangka pendek, beta 1-nya merupakan koefisien jangka panjang, dan alfa 2-nya merupakan koefisien koreksi ketidakseimbangan. Nah, untuk alfa 2 ini merupakan adalah nilai yang absolut. Hal ini menjelaskan bahwa seberapa cepat waktu yang digunakan sistem untuk menjadi seimbang. Kemudian untuk mengetahui apakah ada terindikasi ada hubungan jangka pendek atau tidak, kita bisa mengecek menggunakan alfa 2 itu. Dan jika nilai alfa 2 nya kurang dari 0,05, maka itu teridentifikasi adanya hubungan jangka pendek. Demikian untuk materi subpokok bahasan stasioner, unit root test, co-integration, dan ECM. Berikutnya kita akan belajar masih dalam bab yang sama, yaitu analisis time series, tetapi untuk bagian peramalan kita coba bagaimana caranya melakukan proses ARMA, ARIMA dan ARMA. Kita akan coba melakukan itu, kemudian nantinya kita akan melakukan praktikum untuk subpokok bahasan mulai dari yang stasioner, kemudian unit root test, co-integration, ECM, sampai dengan proses moving average dan auto regression. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.